같이 떠나. 결혼해. 그래, 그러자. Saat Eun-sung mengetahui Hae-in dan Hyun-woo hendak bertemu, dengan muka marah, ia menginjak gas mobil dengan cepat. Di sisi lain, saat Hyun-woo sedang menyeberang, ia tertabrak sebuah mobil dan terluka parah. Ketika polisi datang untuk mengamankan, ternyata orang yang menabrak Hyun-woo bukanlah Eun-sung, melainkan pengendara lain yang sedang mabuk. 35세 남자 티에 환자입니다. 의식 없습니다. 4 tahun yang lalu, saat Hyun-woo mengajak Hae-in menikah, Hae-in memberitahu Hyun-woo bahwa ia akan mengalami sedikit kesulitan saat menghadapi keluarga besarnya. Meski ia bertahan dan kesepian, di saat itu Hae-in tak akan mampu memihaknya. Namun Hyun-woo tak peduli dengan apa yang akan ia hadapi. Meski ia tak berada di pihaknya, Hyun-woo yakin jika keduanya akan berada dalam satu tim yang sama. Dalam rumah tangga, jika bahterannya terbalik, maka mereka akan tenggelam bersama. Saat Hae-in selamat, ia pun demikian. Yang terpenting baginya adalah ia akan lebih bahagia saat satu bahtera bersama Hae-in. Meski menguras dan mendayung semalaman, Hyun-woo memiliki orang yang bisa diandalkan. Dengan alasan inilah, Hyun-woo memutuskan untuk melamar Hae-in. 나도 당신이랑 결혼하고 싶어. Du-kwon dan Bong-e begitu cemas saat mendengar putranya kecelakaan. Hyun-woo berhasil selamat, namun hati dan rusuknya terluka parah. Ia juga mengalami pendarahan. Saat mengeceknya, kedua orang tuanya panik karena Hyun-woo tak berada di ruangannya. Di sisi lain, Hae-in bangun dan berada di sebuah kamar. Ia mencoba pergi dari ruangan itu. Namun, saat mendengar ada seseorang yang hendak masuk, ia langsung sembunyi. Saat orang itu datang, Hae-in langsung memukulnya dan langsung mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, di ruangan lain, ia melihat Eun-sung. Sebelum itu, Hae-in diculik dan dibius oleh seseorang. Ternyata, Eun-sunglah yang melakukannya dan mengurung Hae-in di ruangan tadi. Eun-sung mengatakan jika ia melakukan itu untuk melindungi Hae-in. Ia berdalih bahwa ia tak ingin melihat Hae-in ditipu dan disakiti oleh Hyun-woo lagi. Eun-sung lantas penasaran mengapa Hae-in pergi menemui Hyun-woo. Hae-in menjawab bahwa ia melihat buku catatannya yang dikirim dari Jerman. Untuk mengelabui Eun-sung, ia mengatakan jika ia merasa menulisnya sebelum operasi karena mirip dengan tulisannya. Namun detail ceritanya berbeda dengan apa yang disampaikan Eun-sung. Oleh karena itu, ia ingin memastikannya dan bertemu dengan Hyun-woo. Hae-in mengatakan bisa saja itu hanyalah karangan yang mirip dengan tulisannya. Dan seharusnya ia bertanya dulu kepada Eun-sung. Hae-in juga meminta maaf karena telah mencurigainya dan membuat Eun-sung kesal. Saat Hae-in mengajaknya pulang, dengan tegas Eun-sung menolaknya. Eun-sung memperingatkan Hae-in jika ia mempercayainya, ia meminta Hae-in untuk pergi bersamanya ke Amerika dan menikah. Besok saat fajar, helikopter akan datang untuk membawa mereka pergi. Eun-sung sudah merencanakan semuanya, dan Hae-in hanya perlu menurutinya. Mengenai pasar raya, Hae-in tak perlu mencemaskannya, karena manajer profesional akan mengurusnya. 그래, 그러자. Dengan keadaannya yang terluka parah, kini ia hanya peduli untuk mencari keberadaan Hae-in. Ia bahkan menemui Hyung-gi dan detektif Conan yang sedang mencoba mencari tahu keberadaan Hae-in. 응급실이라며 사장이라고? 아니 미친놈이네. Grace memberitahu Seulhae jika ia mendapatkan kabar dari Hyun-woo bahwa Hae-in telah menghilang. Ia diam-diam menyuruhnya untuk menyelidiki hal ini. Hyun-woo sebenarnya dengan sengaja menyuruh Grace untuk mengatakan hal ini kepada Seulhae. Ia berharap dengan upaya ini, Hae-in dapat segera ditemukan. Grace mengaku cemas jika hal ini menimbulkan masalah ketika Seulhae dilantik nanti. Tak lama, Seulhae panik saat menerima kabar jika Eun-sung telah mengambil semua dana gelap di berangkas mereka. Lantas, Seulhae pergi mencarinya. Diam-diam, Hyun-woo dan Hyung-gi mengikuti mobil mereka. Di tengah perjalanan, Hyung-gi menyampaikan beberapa hal. Ia mengaku takjub dengan Hyun-woo ketika orang lain memutuskan untuk bercerai dan membuka lembaran baru. Namun, Hyun-woo berbeda. Ia begitu banyak berkorban, tak memperdulikan dirinya, bahkan menggali makam sendiri. 진짜 죽으러 가는 거야 뭐야? 너 혼자 들어간다고?
Di tengah cuaca dingin dan derasnya salju, Hyunwoo nekat menuju area terlarang di mana villa itu berada. Ia mendapatkan kunci dari pria pemilik anjing pungsan untuk mendapatkan akses villa tersebut. Di samping itu, Seolhae mendesak putranya untuk mengembalikan file dan uang yang ia curi. Eun-sung yang mengetahui jika ibunya cemas jika ia membongkar rahasia ibunya, dengan tegas ia mengatakan jika Seolhae tahu jika ia pandai menyimpan rahasia. Kilas balik di masa lalu, terungkap fakta jika dalang di balik kematian kakak Hae-in mengalami kecelakaan adalah ulah dari Seolhae. Eun-sung tahu betul jika ibunya yang membocorkan perahu itu sehingga terjadi insiden tersebut. Eun-sung berusaha merahasiakan ini dari siapapun. Awalnya, ia berpikir dengan dirinya bersikap demikian, maka Seolhae akan menyayangi dirinya. Namun ia keliru. Justru, Seolhae menekan jika saat itu Hae-in juga mati, maka putranya tak akan mengacaukan rencananya seperti sekarang. Hae-in diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Saat Seolhae menyadari ada yang sedang menguping, tiba-tiba lampu padam. Untungnya, Hae-in bisa melarikan diri dengan Hyunwoo saat ia hampir saja ketahuan. 혜인아, 혜인아! Keadaan Hyunwoo sudah begitu kritis. Hyunwoo meminta Hae-in untuk pergi terlebih dahulu ke depan pintu gerbang. Namun Hae-in menolak. Ia tak mungkin meninggalkan penyelamatnya. Ia kini sudah tahu arti Hyunwoo dalam hidupnya. Hae-in menyesal telah mencurigainya dan akan meminta maaf nanti. Kini mereka satu bahtera. Oleh karena itu, mereka akan berjalan bersama. Hae-in memapah Hyunwoo karena tubuhnya semakin lemas. Eun-sung yang masih terus mencari keberadaan Hae-in semakin marah ketika melihat Hae-in dan Hyunwoo kabur bersama. Ia langsung menginjak gas mobil untuk melabrak mereka. Di sisi lain, tim kepolisian telah datang ke lokasi villa untuk menangkap Eun-sung. Hae-in dan Hyunwoo kini telah dikepung oleh Eun-sung dengan helikopter yang mengikutinya. Eun-sung mencoba membujuk dan memberikan kesempatan kepada Hae-in untuk kembali kepadanya. Namun, Hae-in menolak karena ia merasa resah dan tak menyukainya meskipun ia lupa ingatan. Dan kini, ia sudah mengetahui alasannya. 안 늦었어, 혜인아. 가자. 죽어도 너랑 갈 일 없어. Mobil polisi telah tiba dan bersiap untuk menangkap Eun-sung. Situasinya semakin mendesak. Eun-sung menodongkan senapan ke arah Hae-in. Eun-sung ingin membawa Hae-in meskipun harus membunuhnya. Dengan mengharukan, Hyunwoo menyelamatkan Hae-in dari pelatuk senapan. Di samping itu, polisi segera melumpuhkan dan menembak Eun-sung sebelum terjadi kekacauan yang lebih parah. Hyunwoo mengalami pendarahan hebat. Saat dilarikan ke rumah sakit dan menunggu Hyunwoo dioperasi, Hae-in tak kuasa menahan tangis. Di adegan lain, Seolhae menemukan dana gelap yang Eun-sung telah sembunyikan. Saat ia akan mengamankan semua itu, pihak kepolisian tiba-tiba datang dan mengabarkan jika Eun-sung telah tewas. 가지마. Di sisi lain, Bom Joon dan Sonhwa terlihat sedang melihat beberapa album untuk mengenang kebahagiaan keluarganya di masa lalu. Sebelum terjadi insiden, Sonhwa mengingat jika seluruh keluarganya sangat suka pantai dan sering berkunjung setiap tahun. Di salah satu foto, Sonhwa mulai menyadari jika lokasi tersebut pernah diceritakan oleh Bong-e tempo lalu. Ia mulai yakin jika orang yang menyelamatkan putrinya ternyata adalah Hyunwoo. Tak lama, seluruh keluarga telah tiba di rumah sakit. Sementara itu, Hae-in tampak meminta maaf kepada orang tua Hyunwoo karena putranya terluka parah akibat Hyunwoo menahan peluru untuk menyelamatkan dirinya. Tak ada sedikit pun ekspresi marah. Bong-e menenangkan Hae-in dan memeluknya. Ia meyakinkan jika Hyunwoo akan baik-baik saja. 울지 마라. 울지 마. Sonhwa menceritakan tentang insiden kecelakaan perahu yang dialami kedua anaknya pada masa lalu pada Bong-e. Ia mengira jika putra sulungnya tewas karena menyelamatkan Hae-in, sehingga di masa lalu ia membenci Hae-in. Lantas,
Sonhwa mengingatkan tentang Bong E yang memberitahunya jika Hyunwoo pernah menyelamatkan seorang anak di camp Korps Marinir. Berdasarkan tanggal dan lokasi, ia baru sadar jika Hyunwoo lah yang menyelamatkan Hae-in saat itu. Bong E menyadari jika pertemuan mereka adalah sebuah takdir. Di masa lalu, Sonhwa mengaku selalu diliputi kesedihan, sehingga ia tak menyadari jika Hae-in begitu menderita atas sikapnya. Ia tak mengetahui jika selama ini penyelamat Hae-in berada di sisi mereka sejak lama. Ia juga merasa bersalah kepada Hyunwoo karena telah membenci, menyakiti, dan menyulitkannya. Padahal, Hyunwoo adalah orang yang menyelamatkan putrinya. Bong E meminta Sonhwa tak perlu merasa bersalah. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah berdoa untuk keselamatan Hyunwoo. 감사만 하면 되고요. 제동기 준비해 주세요. 허준 대표님 줄게요. Seulhae menyuruh pengacara untuk segera mengalihkan saham milik Eun-sung atas namanya. Ia juga berencana untuk membeli sejumlah saham dari sisa dana gelap yang ia miliki untuk mengamankan posisinya. Seulhae yakin karena ia tak menyebabkan masalah, para eksekutif tak akan menghalanginya untuk menjadi ketua. Ia meminta agar pelantikannya digelar dengan mewah. 내 취임식은 아주 성대하게 할 겁니다. Meskipun operasinya lama, karena Hyunwoo mengalami pendarahan hebat dan tulang rusuknya patah, seluruh keluarga merasa lega karena kini Hyunwoo berhasil selamat. Kini mereka sedang menunggu Hyunwoo untuk siuman. Di adegan lain, Seulhae telah memiliki iPad Eun-sung yang berisi rekaman kejahatannya. Ia lantas membuang iPad tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Begitulah episode 16 part 1. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.